Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Pratama, asal sekolah di SMA N 2 Lumajang, dan saya sekarang duduk di kelas 11 IPS 3 di SMA N 2 Lumajang. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengetahuan saya tentang keberagaman budaya Indonesia. Dengan tema alam dan budaya Lumajang adalah keberagaman budaya Indonesia yang bentuk indahnya dari keberagaman budaya Indonesia tersebut. Oke, saya akan menjelaskan tentang tema tersebut. Budaya adalah suatu hal yang ada pada suatu peradaban. Karena suatu peradaban pasti akan melahirkan suatu budaya-budaya. Meskipun suatu peradaban itu hancur atau hilang, pasti ada budaya-budaya yang ditinggalkan dari hasil peradaban tersebut. Dan keberagaman budaya sendiri adalah kebudayaan yang beraneka ragam dan memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dari kebudayaan tersebut. Contohnya saja di Indonesia. Di Indonesia memiliki banyak budaya yang beraneka ragam sehingga disebut dengan keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia adalah keberagaman dari budaya-budaya yang ada di Indonesia yang beraneka ragam, yang memiliki ciri khas tersendiri, keunikan tersendiri, dan memiliki makna tersendiri, dan itu semua tinggal di suatu wilayah, yaitu wilayah Indonesia, sehingga Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak. Dan bayangkan saja Indonesia memiliki 13.000 lebih pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan setiap pulau itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda dari satu pulau ke pulau yang lain. Sehingga Indonesia banyak memiliki budaya tersebut. Hasilnya saja Indonesia memiliki kurang lebih 1.100 suku bangsa dan 1.300 bahasa lebih. Itu belum termasuk yang masih belum diakui oleh Indonesia. Karena bahasa dan suku itu adalah salah satu aspek dari budayaan di Indonesia. Oleh karena itu budaya beraneka ragam di Indonesia itu terjadi karena ada aspek dari suku, agama, bahasa, ras atau yang lain-lain. Kemudian keberagaman budaya di Indonesia tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi dilandasi dengan faktor-faktor yang menjadi penunjang atas keberagaman budaya di Indonesia. Menurut sumber yang saya baca, faktor-faktor yang melandasi atau menunjang keberagaman budaya Indonesia ada 3 faktor. Yang pertama yaitu keberagaman Indonesia dilandasi dengan latar belakang historis. Yang kedua, faktor geografis. Yang ketiga, keterbukaan terhadap budaya luar. Saya akan membahas dari ketiga faktor tersebut satu-satu. Yang pertama, latar belakang historis. Latar belakang historis adalah latar belakang sejarah. Jadi, keberagaman budaya di Indonesia dapat terjadi karena latar belakang sejarah yang dihadapi Indonesia pada zaman dahulu. Contohnya saja, budaya yang ada di Indonesia adalah hasil dari warisan nenek moyang kita yang sudah ada pada zaman dahulu. Contohnya saja, tari remo yang ada di Jawa Timur. Tari remo adalah contoh tarian yang menceritakan kehidupan masa kerajaan zaman dahulu, sehingga sampai sekarang masih ada tarian tersebut. Maka dari itu, budaya yang ada di Indonesia sekarang adalah bentuk warisan nenek moyang kita yang sudah ada sejak dahulu, yang terus dilestarikan dan terus dijaga sampai sekarang. Yang kedua, faktor geografis atau faktor kondisi alam. Faktor geografis atau faktor kondisi alam di Indonesia sangat mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Contohnya saja, di daerah Papua memiliki kondisi alam yaitu pegunungan. Kondisi alam pegunungan tersebut menjadi faktor keberagaman budaya yang ada di Papua. Dengan begitu masyarakat di Papua beradaptasi dengan kondisi alam tersebut. Alhasil menciptakan suatu budaya yang baru, yaitu seperti rumah adat yang ada di Papua, yaitu rumah adat Hanoi. Rumah adat Hanoi adalah rumah adat yang dimiliki oleh suku Dani yang dibuat dari jerami-jerami yang hasil dari pegunungan tersebut. Jadi kondisi alam yang ada di Indonesia dapat menjadi penunjang keberagaman budaya di Indonesia.
karena banyak kondisi alam dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beradaptasi untuk menciptakan budaya yang baru. Yang ketiga, faktor keterbukaan terhadap budaya luar. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sifat terbuka terhadap budaya luar, sehingga budaya luar yang dibawa oleh bangsa luar akan masuk ke Indonesia karena Indonesia memiliki sifat terbuka terhadap budaya luar, sehingga banyak budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia dan diterima oleh bangsa Indonesia mulai dari zaman dahulu ataupun sampai zaman sekarang. Oleh karena itu banyak budaya-budaya yang hasil dari budaya luar masuk ke Indonesia. Seperti contohnya dari bangsa Arab yang membawa budaya-budayanya ke Indonesia dan menghasilkan budaya-budaya seperti selamatan, puasa, atau tingkeban yang ada di Pulau Jawa. Hal itu adalah bentuk dari budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia sehingga menjadi budaya-budaya baru di Indonesia. Kemudian wujud keberagaman budaya Indonesia tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Lumajang. Kota Lumajang terletak pada di Provinsi Jawa Timur, dan Kota Lumajang memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak. Dan keberagaman budaya di Lumajang tersebut adalah salah satu bentuk indahnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Contohnya saja dari pakaian adat atau makanan atau tarian ataupun bahasa, Kota Lumajang memiliki itu semua dengan ciri khas atau makna tersendiri dari Kota Lumajang tersebut dan berbeda dari daerah yang lainnya, sehingga menambah budaya-budaya yang ada di Indonesia dari Kota Lumajang tersebut. Keberagaman budaya yang ada di Lumajang juga dilandasi dengan 3 faktor yang saya sebutkan tadi di keberagaman budaya Indonesia tadi. Seperti yang pertama, latar belakang historis; yang kedua, faktor geografi; yang ketiga, keterbukaan budaya terhadap budaya luar. Ketiga faktor tersebut juga dialami oleh Kota Lumajang dan menyebabkan keberagaman budaya di Lumajang semakin beraneka ragam dan semakin menjadi indah karena menjadi budaya yang termasuk di Indonesia yang menjadi salah satu budaya yang beraneka ragam. Contohnya saja dari latar belakang historis, Indonesia memiliki tarian yaitu tarian Jaran Kencak. Tarian Jaran Kencak adalah sebuah tarian yang sudah ada sejak zaman dahulu atau zaman kerajaan lainnya. Tarian Jaran Kencak berarti tarian berasal dari zaman dahulu atau dari sejarah zaman dahulu yang sudah ada diwariskan oleh nenek moyang kita yang sekarang sudah ada sampai zaman sekarang. Yang kedua, faktor geografis. Contohnya faktor geografis yang melahirkan budaya di Lumajang yaitu di daerah Tumpak Sewu. Di daerah Tumpak Sewu, masyarakat memanfaatkan pariwisata Tumpak Sewu sebagai budaya daerah tersebut dan menghasilkan suatu tarian Tumpak Sewu yang menceritakan tentang keindahan Tumpak Sewu tersebut. Yang ketiga, keterbukaan terhadap budaya luar. Keterbukaan terhadap budaya luar yang terjadi di Lumajang sama dengan keterbukaan terhadap di Indonesia tersebut, seperti selamatan atau puasa atau tingkeban juga terjadi di Lumajang karena budaya-budaya bangsa Arab yang masuk ke daerah Lumajang dan menghasilkan budaya tersebut. Kemudian Lumajang memiliki pakaian-pakaian yang khas yaitu pakaian Jawa, dan Lumajang memiliki bahasa yang khas yaitu bahasa Jawa, dan Lumajang memiliki daya tarik tersendiri yaitu ikonik yang ada di Lumajang yaitu pisang agung yang menjadi ikonik dari Lumajang tersebut. Jadi Lumajang memiliki keberagaman budaya tersendiri yang tersebar di daerah Lumajang, dan salah satunya itu adalah bentuk indahnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai masyarakat Lumajang seharusnya menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada, yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita agar tetap terpelihara dan tetap dilestarikan supaya anak cucu kita bisa merasakan betapa indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Sekian dari saya, cukup itu yang bisa saya sampaikan dari pengetahuan saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.